Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian bawah ya. Ini cetakan gigi bawah udah kita cetak sekitar 30 menit yang lewat. Ini cetakan gipnya udah kering, udah dingin. Jadi proses selanjutnya nanti kita akan buka ya. Jadi nanti kita akan membuat tutorial dari proses awal sampai giginya finishing ya, sampai dipoles. Oke teman-teman, ikuti terus tutorialnya. Buat yang suka dengan channel ini jangan lupa dukung terus, like, comment, subscribe, dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya ya. Ini proses awal kita membuat cetakan mulut ya. Jadi dari bahan alginat encer, kemudian kita aduk. Setelah itu kita masukkan ke mulut pasien ya. Ini proses membuat cetakan gip. Jadi setelah kita buka cetakan dari mulut, kemudian kita masukin gip putih ke cetakan alginat ya. Nah ini proses pembuatan cetakan mulut. Jadi setelah kita masukin gip putih, kemudian kita ratakan pelan-pelan. Setelah rata, kemudian proses selanjutnya kita menunggu pengeringan ya. Jadi untuk pengeringannya dari 10 sampai 20 menit. Jadi setelah kering kemudian kita buka. Jadi setelah kita buka, proses selanjutnya kita akan menyusun gigi palsu. Proses awal gigi palsu kita pakai lilin ya. Kita pakai lilin, kemudian kita cocokkan giginya, panjang gigi atas sama gigi bawah. Kemudian setelah itu baru proses selanjutnya kita membuat kerangka akrilik bagian dalam ya. Jadi proses selanjutnya kita menunggu pengeringan cetakan gip. Setelah kering baru kita buka. Setelah kita buka, kita susun gigi palsu memakai lilin ya. Ini proses membuat kerangka akrilik. Jadi videonya kita persingkat karena kalau kita buat dari awal sangat panjang ya. Nah ini proses yang kedua. Setelah gigi palsunya tersusun rata, kemudian kita buat kerangka akrilik di bagian dalam. Jadi bahan akrilik powder sama liquid kita campur, kemudian kita aduk rata. Setelah itu baru kita masukin ke cetakan alginat ya. Kita masukin ke cetakan gip. Ini prosesnya beberapa tahapan. Tahapan awal kita kasih tipis dulu, kemudian setelah kering baru kita lapis tahapan yang kedua ya. Jadi proses pengeringan cetakan akrilik sekitar 30 menit. Jadi setelah lapisan awal
kering, kita lapis lapisan yang kedua. Setelah itu kita rapikan, kita ratakan dulu. Setelah rata, proses selanjutnya kita menunggu pengeringan ya. Nah, jadi untuk pengeringan yang bagus itu antara 20 sampai 30 menit. Setelah kering, proses selanjutnya kita buka ya cetakan akrilik. Ini udah rata, cetakan akriliknya udah rata. Proses selanjutnya kita menunggu pengeringan ya. Setelah menunggu pengeringan sekitar 30 menit, proses selanjutnya kita akan membuka cetakan akrilik ya. Ini udah kering. Jadi proses selanjutnya kita membentuk cetakan akrilik. Nah, jadi ini setelah kita buka, bahan akrilik ini masih banyak yang tajam ya. Jadi setelah kita buka, kemudian kita bentuk dulu. Jadi kita buang bagian yang tajam, kemudian kita rapikan memakai gurinda. Setelah itu kita amplas ya. Jadi ini proses awal, kita memakai gurinda yang kasar dulu. Setelah pembentukan langit-langit akrilik selesai, proses selanjutnya kita akan menipiskan langit-langit akrilik. Setelah kita pakai gurinda yang kasar, proses selanjutnya kita memakai gurinda yang halus ya. Ini gurinda halus. Tujuannya supaya langit-langit akriliknya bisa halus, bisa rata. Jadi untuk membuat langit-langit akrilik itu ada beberapa tahapan. Tahapan awal kita pakai gurinda yang kasar. Tujuannya supaya kita mudah membentuk langit-langit akrilik ya. Nah, jadi setelah kita pakai yang kasar, proses selanjutnya kita memakai gurinda yang halus ya. Ini gurinda halus. Ini prosesnya sekitar 30 menit. Jadi setelah kita pakai gurinda yang halus, kemudian langit-langit akrilik nanti kita amplas ya. Kita amplas. Setelah kita amplas, kemudian proses selanjutnya kita poles ya. Ini masih proses penghalusan langit-langit akrilik. Jadi setelah benar-benar rata, kemudian
Baru kita ganti gurinda yang untuk amplas ya. Ini proses terakhir ya. Jadi ini proses pemolesan gigi palsu. Mungkin teman-teman lihat setelah dipoles gigi palsunya lebih mengkilat ya. Nah, jadi tujuannya memoles ini supaya kerangka akriliknya lebih mengkilat, lebih halus. Jadi nanti setelah ini kita cocokkan di mulut pasien ya. Ini udah finishing, tinggal mencocokkan antara gigitan gigi atas sama gigi bawah ya.